Aksesoris kamera ada banyak banget. Di video kali ini aku mau bahas 5 aksesoris kecil yang paling sering kubawa waktu lagi nge-shoot. Yang pertama, fiber cloth. Cukup self-explanatory ya, kain dari fiber. Kalau ada filter atau apa yang perlu dilap, pakailah kain fiber ini. Jangan pakai bahan yang kasar, jadi selalu sedia satu kain ini seenggaknya. Yang kedua, dust blower. Ini juga untuk membersihkan debu-debu atau sejenisnya. Untuk bagian depan belakang lensa, untuk membersihkan sensor. Please jangan sentuh sensor kameranya dengan tangan. Kayaknya ini juga udah cukup lama nggak dibersihin, kita bersihin dulu. Berikutnya, baterai. Kalau lagi pakai setup yang ringkes, misalkan cuma kamera dipasangin monitor, yang berarti biasanya itu nggak pakai baterai eksternal kayak V-mount gitu. Nah, di situasi kayak gitu, baterai cadangan itu wajib. Aku selalu seenggaknya bawa satu baterai kamera cadangan dan satu baterai NPF yang kecil ini untuk cadangan juga. Baterai kamera Sony sekarang tuh cukup bagus, jadi untuk shoot yang relatif nggak terlalu lama, aku biasanya cukup lah dengan 2 baterai ini. Untuk monitor, karena biasanya aku pakai monitor 5 inch yang paling 500-600 nits, biasa 2 baterai NPF yang kecil ini juga cukup. Lain cerita, kalau lagi pakai monitor yang 7 inch, terus bisa sampai 2200 nits misalnya gitu ya. Ya cocokin juga lah dengan keadaannya. Kalau lagi pakai monitor begitu, ya pakailah baterai NPF yang lebih gede kayak begini. Berikutnya, SmallRig Multi Tools. Aku udah pernah bahas barang ini sebelumnya, tapi intinya dalam satu barang ini ada skrup, obeng segala macem yang paling umum kita butuhin lah. Biasa kalau lagi mau ngeri kamera, terus tripodnya agak kurang kencang atau apapun lah, ada yang longgar gitu, kemungkinan besar yang kita butuhin tuh ada di sini. Sekali lagi, ini dari SmallRig. Tapi sekarang kayaknya ada beberapa brand yang ngeluarin hal yang serupa juga, dan kayaknya harganya sebenarnya mirip-mirip juga. Aku akan cantumin di bawah aksesoris ini dan beberapa opsi lainnya kalau ketemu. Yang berikutnya, SD card case. Ini wajib banget ku bawa, apalagi kalau lagi pakai kamera yang nggak ada dual SD card slot. Sekarang karena aku pakai Sony FX30, dia ada dual SD card slot. Biasanya aku pakai untuk ngerekam secara linear. Jadi pertama dia nge-record dulu di slot 1 dan kalau udah penuh baru ke slot 2. Jadi kalau shootnya relatif gak terlalu lama gitu, ya ini cukup biasanya. Dan sekali lagi, kalau lagi pakai kamera yang nggak ada dual SD card slot, biasanya kalau lagi nge-shoot dengan lebih dari satu kamera, pasti ada aja tuh yang nggak ada kan. Nah, ini pasti ku bawa. Dan biasanya untuk kesimpulan, ini bakal ku tandain. Misalkan sisi sebelah sini tuh untuk yang belum dipakai, dan kalau udah penuh bakal dipindahin ke sini. Jadi nggak bakal kutukar-tukar. Lalu yang terakhir, iPad mini. Yang ini sebenarnya bukan aksesoris kamera ya, tapi ini salah satu yang paling sering ku bawa-bawa waktu lagi nge-shoot. Biasanya sebenarnya untuk ngeliat shot list, tapi belakangan ini lagi sering banget ku pakai buat jadi external monitor. Dulu sih ya perlu dipasangin wireless system ke kamera dan perlu ditangkap sinyalnya sama iPad ini. Tapi sekarang kebanyakan kupasangin sama aplikasi monitor and control dari Sony. Ini aplikasi dari Sony untuk line cinema mereka. Belum masuk kayaknya ke seri alpha mereka kalau nggak salah. Lewat aplikasi ini, selain dia tuh aplikasi wireless untuk HP atau tablet yang paling stabil yang aku pernah pakai, kita tuh juga bisa ngontrol kamera kita lewat aplikasi ini. Dan bukan cuma sekedar start atau stop recording, tapi semua setting kamera kita tuh juga bisa kita ganti, kayak f-stop, ISO, segala macem. Bahkan kalau pakai lensa yang relatif baru gitu ya, bukan lensa-lensa vintage itu, kita bisa atur manual fokusnya lewat aplikasi ini juga. Jadi pas kita bikin konten sendiri kayak gini, kita tinggal duduk kayak gini, nah terus kita bisa lihat ke iPad ini nih, ini framingnya udah oke belum, setting kameranya udah oke belum. Kalau setting kamera ada yang perlu diganti, bisa dari sini. Kalau kita lagi ada di belakang kamera, sebagai one man band gitu ya, kita mau ngatur lighting. Tinggal sambungin kamera ke iPad, terus kita bawa iPad-nya pas lagi ngatur lighting. Jadi kita nggak perlu bolak-balik setting lighting, cek ke kamera. Setting lighting, cek ke kamera. Tinggal bawa aja ini iPad, setting sampai cocok, udah. Intinya ini sangat mempermudah hidup lah. Sedikit note, ketika dipakai secara wireless, ini tuh memang lebih lancar dibandingin aplikasi-aplikasi lain. Tapi ya tetep lah, nggak selancar kita pakein proper wireless system. Jadi kalau mau dipakai buat director's monitor gitu, kayaknya menurutku masih mendingan pakai sistem wireless yang proper lah. Yang kayak dari Holylane atau Axon gitu misalnya. Tapi buat sekedar nge-monitor, cek framing, ganti setting gitu-gitu, ini cukup banget. Makanya sekarang kalau lagi nge-shoot konten kayak gini, aku udah nggak pernah pakai external monitor, tapi cuma sambungin ke iPad aja kayak begini. Ada 3 tas yang sering aku pakai untuk membawa aksesoris ini. Yang pertama, tas sling kecil begini. Ini biasa kalau aku cuma perlu bawa HP, dompet, multitool juga muat, lalu 1 baterai NPF, dan 1 baterai monitor. Tada! Lalu yang berikutnya, tech pouch bag begini. Dalamnya tuh kayak begini. Ada cukup banyak slot dan ada separasi antar kompartemennya, dan ininya busanya cukup tebel lah. Jadi mau naruh kamera compact pun sebenarnya aman di tas begini ya. Jadi aku bisa isi dengan barang-barang kayak tadi, baterai. Bahkan emang ada slot untuk baterainya di tas ini ya. Jadi enak banget naruhnya. Multi tools, dust blower, HP, dompet lainnya juga pasti muat ya pakai tas ini. Ini masih banyak banget space-nya, jadi muat banget ditaruh semua barang itu tadi. Dan ini tuh tech pouch dari Peak Design. Tapi sekarang sama kayak SmallRig tadi, kayaknya udah cukup banyak brand yang bikin tas jenis ini. Tapi yang menarik sama tech pouch ini tuh, dia tuh compatible sama Peak Design strap yang quick release. Jadi kita tinggal pasang ininya di sini, lalu strapnya tinggal kita pasang. Terus jadi sling bag ala-ala. Jadi kalau lagi mau dijadiin sling bag, tinggal dilepas aja dengan quick systemnya ini.
dan dia kembali jadi tag pouch. Highly recommend. Lalu yang terakhir ada Peak Design Sling Bag ini. Kalau aku mau bawa semua yang aku sebutin tadi, aku bakal pakai tas ini. Dan bisa sekalian bawa 1-2 lensa ekstra juga biasa sebenarnya. Ini tasku yang selalu muncul ketika aku lagi perlu nge-shoot event BTS atau apapun yang sifatnya itu live. Karena biasanya kita perlu muter keliling gitu sambil bawa barang-barang kita kan. Dan pas aku lagi mau nge-shoot konten pribadi di luar juga, ini biasa tas yang aku cukup suka pakai. Karena ini relatif bukan tas yang gede-gede banget tuh kalau dilihat, tapi cukup buat bawa kamera, wireless mic, ND filter, HP, dompet, dan segala macam aksesoris yang kita sebutin dari tadi. Dan dia ada slot untuk laptop yang aku suka pakai untuk membawa iPad mini. Jadi kalau perlu bawa iPad mini, aku pasti pakai tas ini. Ini Peak Design Sling yang 10 liter yang edisi pertama. Sekarang tuh udah ada versinya lebih barunya daripada ini. Jadi itu aksesoris-aksesoris kecil yang selalu aku bawa-bawa. Karena memang gak pakai banget. Itu sekilas fungsinya dan cara aku membawa mereka. Semoga membantu. See you di next video. Bye.